Ya, ada yang berteriak, "Ya Muhammad, akhrij ilaina akifa'ana min qaumina." Wahai Muhammad, keluarkan orang-orang yang sekufu dengan kami, orang-orang yang sebanding dengan kami dari kaum kami. Lalu kemudian Nabi menyuruh 3 orang Ansar itu kembali ke pasukannya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kum ya Ubaidah." Bangunlah wahai Ubaidah, berdirilah wahai Ubaidah. "Qum ya Hamzah." Berdirilah wahai Hamzah. "Wa qum Ali." Dan berdirilah wahai Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali duduk dalam satu majelis untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kali ini As-Sirah An-Nabawiyah, pertemuan yang ke-112, masih membahas terkait dengan perang Badar Kubra, dan ini adalah bagian yang ke-17. Sebelumnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki permintaan kepada para sahabatnya sebelum terjadi dan juga berkecamuknya perang Badar ini untuk tidak membunuh orang-orang yang dari Bani Hashim dan beberapa orang lainnya yang Rasulullah sebutkan namanya. Jika bertemu dengan mereka, maka sekedar dilumpuhkan kemudian dijadikan sebagai tawanan. Rasulullah melarang mereka untuk untuk membunuhnya. Di antara mereka adalah Abu Al-Bukhtari bin Hisham, salah seorang yang pernah membantu kaum muslimin, yaitu dengan merusak surat pemboikotan kaum Quraisy. Demikian pula Rasulullah berpesan agar tidak membunuh pamannya beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib, karena Bani Hashim mereka datang ke Badar karena paksaan dari Abu Jahal, bukan keinginan mereka sendiri untuk melawan
Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tidak boleh dibunuh. Lalu kemudian juga kita sampaikan kebiasaan peperangan terdahulu sebelum peperangan yang besar diadakanlah al-mubarazah, perang tanding, ya, adu tanding antara jagoan-jagoan yang dimiliki kedua belah pihak. Yang sebelumnya datang seseorang yang bernama Al-Aswad bin Abdil Asad, ya, yang meminta duel langsung ketika itu. Lalu kemudian lawan diladani oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala, dan beliau, yaitu Hamzah, memenangkan pertandingan tersebut. Ya, lalu kemudian keluarlah Utbah bin Rabi'ah dan juga saudaranya Syaibah bin Rabi'ah dan anaknya Utbah, yaitu Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Mereka keluar sebagai perwakilan dari pasukan kaum musyrikin. Ya. Lalu kemudian pada awalnya orang-orang Ansor lah yang keluar. Orang-orang Ansor, 3 orang Ansor, yaitu Muawwid dan juga Auf bin Al-Haris. Akan tetapi ketiganya ditolak, ya, karena tidak sebanding. Ya, mala nabikum min hajah, kami tidak memiliki urusan dengan kalian wahai orang-orang Ansor. Yang kami inginkan adalah keluar dari kulungan kami, ya, dari orang-orang muhajirin. Oleh karena itu kemudian ada yang keluar, ya, ada yang berteriak, ya Muhammad, akhrij ilaina akifa'ana min qaumina. Wahai Muhammad, keluarkan orang-orang yang sekufu dengan kami, orang-orang yang sebanding dengan kami dari kaum kami. Lalu kemudian Nabi menyuruh 3 orang Ansar itu kembali ke pasukannya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, kum ya Ubaidah, bangunlah wahai Ubaidah, berdirilah wahai Ubaidah. Kum ya Hamzah, berdirilah wahai Hamzah. Wa kum Ali, dan berdirilah wahai Ali bin Abi Thalib. Ya, 3 orang sahabat dari kalangan muhajirin. Dan mereka jemaah yang dirahmati oleh Allah merupakan kerabat-kerabatnya Nabi SAW. Lalu kemudian mereka pun perang tanding, dan secara umum, ya, secara mutlak sebenarnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh lawannya, Hamzah berhasil membunuh lawannya. Hanya saja Ubaidah yang sama-sama imbang dengan lawannya, ya, namun kemudian pada akhirnya pun lawannya Ubaidah juga dibunuh, ya, dibantu oleh Hamzah dan juga Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala, beliau dibawa dalam keadaan luka yang parah. Bahkan disebutkan kaki beliau patah, ya. Kemudian dibawa di sampingnya Nabi SAW, dirawat di sana selama peperangan. Kemudian perjalanan pulang, sesampainya di Safra, beliau meninggal. Lalu kemudian wa dufina fiha, beliau dikuburkan di daerah tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 2, ya, pertandingan tersebut yang secara mutlak dimenangkan oleh kaum muslimin, ini memberikan dorongan yang kuat terhadap kaum muslimin sendiri, kemudian memberikan pukulan yang telak kepada musyrikin. Karena peperangan tersebut ditujukan untuk menampilkan, ya, kekuatan antara kedua belah pihak. Ternyata jagoan mereka lebih baik
oh ternyata jagoan saya lebih buruk karena kalah. Sehingga siapa yang kalah dalam pertandingan, ya, duel tersebut, maka itu akan memberikan pukulan yang telak kepada teman-temannya yang lain. Demikian pula sebaliknya, jika pasukan yang keluar jagoannya menang, maka akan memberikan semangat yang luar biasa. Jadi di sini ada pengaruhnya, Pak. Ya, mubarazah, ya, adu tanding ini ada pengaruhnya. Oleh karena itu nanti ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin ketika melawan musyrikin itu dalam keadaan yang tenang, santai, ya, bahkan mereka tidak terbebani sama sekali. Karena mereka sudah merasa menang di awal. Ada tambahan kekuatan di situ. Tapi nanti lihat, ya, bahkan kaum muslimin teratur nanti perangnya, Pak. Nanti kita akan sampaikan bagaimana Nabi SAW, ya, memberikan strategi perang kepada para sahabat sebelum terjadi peperangan yang besar itu. Sehingga kaum muslimin ketika perang itu dalam keadaan yang teratur. Ya. Tidak sembarangan, tidak dengan, ya, gerusa-gerusu. Tapi nanti sebaliknya, karena orang-orang musyrikin mereka telah kalah di awal, ada Al-Aswad bin Abdil Asad, ya, tewas oleh Hamzah. Bahkan darahnya, ya, dari betisnya yang dipotong oleh Hamzah itu keluar dan loncat ke barisannya kaum musyrikin, kembali ke teman-temannya. Ya. Kemudian majulah Utbah, Syaibah, kemudian Al-Walid. Mereka semuanya juga dikalahkan oleh Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan juga Ubaidah radhiyallahu taala anhum. Maka ini akan memberikan, ya, pukulan yang keras kepada orang-orang musyrikin, sehingga nanti ketika mereka menyerang kaum muslimin itu membabi buta. Banyaknya mereka kalau tidak teratur dalam hal peperangan ini, maka akan kalah dengan yang memakai taktik dan strategi. Oleh karena itu, perkara yang besar, bahkan sekalipun perkara yang kecil, terkadang harus direncanakan, harus ada taktiknya. Demikian pula Nabi SAW. Makanya nanti kaum muslimin perangnya ngawur. Mereka begitu saja nyerang saja tanpa ada taktik sama sekali. Di antaranya adalah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Summa akbala nafarun min Quraisy. Akibat dari kekalahan tersebut, maka majulah nafar. Nafar ini hanya beberapa orang, mungkin sekitar antara 3 sampai 10 orang, atau mungkin di atasnya. Tidak banyak, sedikit dari beberapa orang itu maju, ya, dari Quraisy, pasukan musyrikin. Mereka maju menyerang hatta waradu hauda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya mereka pun bisa memasuki telaga, ya, yang dibikin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Sekali lagi, di pihak kaum muslimin ada beberapa sumur, ya. Ada beberapa sumur. Lalu kemudian sumur tersebut dibikinlah sebuah haud, telaga kecil untuk kaum muslimin nanti mereka bisa minum, ya, dan berbagai macam keperluan mereka di sana. Sedangkan di kalangan kaum musyrikin tidak ada, karena dekat sumur mereka sudah ditimbun oleh kaum muslimin, dan itu termasuk strategi perangnya Rasulullah SAW. Mereka datang terlebih dahulu ke Badar, ya, kemudian atas perintah salah satu sahabat Nabi atau saran salah sahabat Nabi, dibikinlah demikian sumur kecil, dan sumur-sumur yang akan ditempati oleh orang musyrikin ditimbun, dimatikan. Maka sampailah beberapa orang ini ke sumurnya Nabi SAW, ke haud, telaganya Rasulullah. Wa fihim Hakim bin Hizam, dan di kelompok
musyrikin tadi ada seorang pentolan Quraisy bernama Hakim bin Hizam. Dan ini nanti yang insyaallah akan kita bahas siapa beliau. Hakim bin Hizam ini salah satu pentolan Quraisy. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, berkata kepada para sahabat, "Da'uhum, wahai para sahabatku, biarkan mereka. Biarkan mereka. Orang-orang yang tadi mereka ke haud, nekat ke sana, biarkan, biarkan. Mereka mau ngapain, biarkan. Fama syariba minhu rajulun yawma idin illa qutila." Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang yang minum dari telaga tersebut kecuali pasti ketika itu akan dibunuh, akan terbunuh. Jadi kata Nabi SAW, tinggalkan mereka. Lalu kemudian ada yang mengatakan tidak ada satupun orang yang minum. Jadi beberapa orang ini mungkin kehausan, akhirnya mereka menyerang dahulu, nekat merobos ke haudnya Rasulullah. Kata Rasulullah, biarkan mereka. Kata perawi hadis, kata para sahabat, tidak ada satupun yang minum dari telaganya Rasulullah ketika itu kecuali pasti terbunuh. Illa makana min Hakim bin Hizam, kecuali hanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam tidak ikut minum. Tidak ikut minum. Fa innahu lam yuqtal. Oleh karena itu beliau tidak terbunuh. Ada 9 orang misalnya nekat merobos ke telaganya Rasulullah. Mereka minum semua kecuali siapa? Hakim bin Hizam. Tidak ada satupun yang minum kecuali pasti ketika itu terbunuh. Kecuali Hakim bin Hizam. Selamat Pak dia. Thumma aslama ba'da dzalik. Kemudian setelah itu Hakim bin Hizam ini pun masuk Islam. Fahasana islamuhu atau fahasuna islamuhu. Lalu kemudian semakin baik Islamnya Hakim bin Hizam. Fakana idza ijtahada fi yaminihi qal. Dan tatkala Hizam Hakim bin Hizam beliau bertekad, berkeinginan untuk bersumpah, maka beliau pasti mengatakan la walladzi najani min yaumi badrin, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanku pada hari Badar. Pada hari Badar. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah serangan awal dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang musyrikin, pasukan musyrikin kepada pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian mereka pun akhirnya tewas semua setelah meminum dari telaga Nabi Muhammad. Tewasnya bukan habis minum kemudian tewas, tidak. Jelas dibunuh karena ketika itu sudah masuk dalam lingkungan pasukan muslimin. Jadi ketika mereka mau balik sudah dikepung, sudah dihajar dan sebagainya. Tapi Hakim bin Hizam ini selamat. Nah, siapakah Hakim bin Hizam? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hakim bin Hizam adalah keponakannya istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Hizam ini keponakannya Khadijah. Berarti Khadijah ini bibinya Hakim bin Hizam. Karena kalau diurutkan, nasabnya Hakim adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim bin Hizam
bin Khuwailid. Jadi bapaknya Hakim ini adalah saudara kandungnya Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Hakim bin Hizam, beliau dilahirkan di dalam Ka'bah. Ya, di dalam Ka'bah, di dalamnya itu, di dalamnya. Jadi suatu hari ibunya Hakim ini mengunjungi Ka'bah dalam keadaan hamil tua. Lalu ketika beliau sampai di dalam, ya, ibunya Hakim ini merasa kesakitan yang luar biasa, yang pada akhirnya kemudian Hakim pun keluar, ya, melahirkan. Ya, ibunya ini melahirkan Hakim bin Hizam. Jadi Hakim ini lahir di dalam Ka'bah. Ya, jadi benar-benar dalam kotakannya itu, dalam Ka'bah. Ketika ibunya yang sedang hamil tua si Hakim ini datang ke Ka'bah, berkunjung, ya, berkunjung ke sana. Lalu kemudian merasa kesakitan dan akhirnya melahirkan si Hakim kecil ini. Hakim bin Hizam ini lahir 12 tahun, atau ada yang mengatakan 13 tahun sebelum tahun gajah. Sebelum penyerangan siapa? Pasukan Abraha ke Ka'bah. Jadi dulu ada pasukan Abraha yang dari Yaman ingin menyerang Ka'bah. Itu pernah kita sampaikan kalau tidak salah kisahnya. Hal itu diakibatkan karena adanya, ya, orang Arab yang buang air besar di gereja di Yaman. Ya, makanya nggak boleh, Pak. Ya, kita macam-macam di tempat ibadahnya agama lain. Ya, jangan salibnya kemudian diinjak-injak misalnya, nggak boleh. Karena bisa jadi nanti mereka akan menginjak-injak, ya, masjid. Ya, ini nggak bisa dilakukan sembarangan orang. Ya, jadi ada yang kencing atau afan berak itu di gerejanya yang dibikin Abraha. Jadi dulu Abraha menginginkan supaya orang-orang itu tawaf di Yaman dengan membikin, ya, gereja yang besar untuk menyaingi mana? Ka'bah. Karena memang dari dulu Ka'bah itu jadi apa, ya, penyedot orang. Orang ingin ke sana beribadah, ada yang ingin ke sana ziarah dan sebagainya. Dari dulu memang itu sangat apa? Besar. Banyak orang yang ke sana. Bahkan dari orang Yaman pun rela ke mana? Ke Mekah untuk melihat Ka'bah. Makanya Abraha ingin memalingkan manusia. Udah, bikin saja di sini gereja yang besar. Ya, tempat ibadah yang besar untuk menyaingi Ka'bah, biar orang-orang ada di situ. Dibikinlah gereja yang besar. Ya, dengan emas dan sebagainya agar menarik manusia. Lalu kemudian ada orang Arab yang enggak terima, buang air besar di sana, buang air kecil di sana. Dan ini membuat panas Abraha ketika itu. Lalu Abraha pun melancarkan pasukan gajahnya menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, dulu sama kakeknya Rasulullah, ya sudah silahkan kalau mau mau dihancurkan. Tapi kembalikan dulu onta-onta kami, karena ontanya disita dulu sama Abraha. Ya. Orang Arab ketika itu nggak berani untuk melawan pasukannya Abraha. Silahkan kalau mau menghancurkan Ka'bah, tapi Ka'bah ini punya pemilik. Ka'bah ini punya apa? Pemilik. Kita hanya menjaganya, kita hanya merawat, tapi dia punya pemilik. Padahal masih musyrik ketika itu, atau orang musyrik ngomong demikian. Maksudnya Allah. Akhirnya dibiarkan Raja Abraha datang dengan bala tentaranya, lalu kemudian Allah mengutus burung ababil. Ya, fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Setiap burung, ya, cengkramannya ini membawa satu batu yang panas.
Kok burungnya nggak meleleh? Ya itu kuasanya Allah. Iya. Jangan nanya itu, kenapa ditaruh orang kok meleleh, tapi burungnya megang, nggak meleleh. Ya itu kekuasaan Allah. Dibawalah itu, diturunkan, dilemparkan, tarmihim. Ya, burung ababil itu tarmihim bihijarati min sijil. Mereka melempar ya dengan batu apa? Sijil, batu yang panas. Ya. Setiap kali kena orang tembus, Pak. Satu batu yang kecil itu sekali kena orang tembus. Karena burung ababil kecil, jadi bukan bawa bongkahan batu, itu bukan ya, kecil. Batu-batu kecil sesuai dengan burungnya ini. Ya. Tapi setiap kali kena kepala tembus sampai bawah. Kena tangan tembus, kalau kena terus patah, hilang. Gajah pun demikian, semuanya hancur. Ka'asfim ma'kul. Ya. Seperti daun atau batang pohon yang ya habis dimakan, bolong-bolong. Daun dimakan ulat kan bolong-bolong, Pak ya. Bolong-bolong, terkadang ada yang masih nyambung, di sini bolong ini. Demikian. Ya, kena. Abraha pun apa? Kena. Sampai dia mau melarikan diri kalau tidak salah kembali ke Yaman, tapi dalam perjalanan ya kena lagi. Ya. Tewas di sana. Ya ini Ka'bah. Dan orang-orang dahulu mereka juga sering ziarah. Nah, ibunya Hakim ini ziarah. Lan qadarullah di sana dia apa? Melahirkan. 12 tahun atau 13 tahun sebelum tahun gajah. Dan tahun gajah itulah kemudian Rasulullah apa? Lahir. Berarti Hakim dengan Rasulullah tua siapa? Hakim, 12 tahun atau 13 tahun jaraknya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hakim bin Hizam semasa hidupnya adalah orang yang baik. Ya, Hakim bin Hizam semasa hidupnya adalah orang yang baik. Bahkan disebutkan dia adalah sahabat terbaiknya Nabi Muhammad SAW. Menjadi sahabat baiknya. Bahkan Hakim bin Hizam beliau pernah mengatakan, Muhammad adalah orang yang paling aku cintai di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, orang yang paling aku cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Hakim bin Hizam semasa remajanya sampai semasa hidupnya beliau adalah orang yang baik. Beliau sering bergaul dengan Abu Jahal, dengan Utbah, dengan Sumayyah, dan pentolan-pentolan Quraisy yang lain yang jahat. Tapi Hakim bin Hizam tidak seperti mereka sifatnya. Kalau Abu Jahal, Sumayyah, itu tangan dan lisannya selalu apa? Menghina, mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Hakim bin Hizam tidak demikian. Dia masih berada di atas fitrahnya. Dia suka berderma, sering bersedekah dan infak. Sehingga dikatakan bahwa Hakim bin Hizam, apa yang pernah dia lakukan di masa jahiliyah, dia lakukan juga ketika dia masuk Islam. Untuk menebus istilahnya. Walaupun bukan untuk menebus, tapi dia ada penyesalan. Kenapa saya enggak dulu-dulu masuk Islam? Sehingga ketika masuk Islam, apa yang pernah beliau lakukan di masa-masa jahiliyah, beliau lakukan juga di masa-masa Islam. Hakim bin Hizam pernah membebaskan budak 100 orang di masa jahiliyah. 100 orang. Dan budak ini ikhwani fillah, itu barang dagangan, manusia tapi barang dagangan. Harganya ada yang mahal, ada yang murah, tergantung bentuknya. Sekarang nggak ada perbudakan. Menjual orang tidak boleh, haram. Tapi dulu ada budak, itu dijual belikan seperti barang dagangan. Ada yang dijual dengan harga yang tinggi, ada yang harganya rendah. Dan mereka termasuk kaum rendahan, katakanlah dalam dulu, masa dulu. Hakim bin Hizam pernah membebaskan 100 budak di masa jahiliyah. Ketika masuk Islam, beliau lakukan juga membebaskan 100 budak. Hakim bin Hizam pernah bersedekah dan infak
sebanyak 1000 onta. Di masa jahiliyah, ketika masuk Islam, beliau juga menginfakkan 100 onta. 1000 onta. Suatu hari di musim haji, Hakim bin Hizam datang dengan membawa 1000 budak, 1000 onta, 1000 sapi, 1000 kambing. Lalu kemudian di sana beliau mengatakan, ini semuanya untuk Allah. Iya, disodakohkan, Pak, diinfakkan. Itu Hakim bin Hizam. Di masa-masa jahiliyah pun beliau suka memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Hakim bin Hizam pernah mengatakan, kalau saya duduk di pagi hari, di depan rumahku tidak ada orang yang minta, itu musibah bagiku. Itu apa? Musibah bagiku. Kalau saya pagi hari sudah duduk di rumah, pagi hari, kok di depan pintu rumah saya nggak ada orang yang minta, ya minta sodakoh atau minta yang lain, itu musibah bagiku. Walaupun kalau zaman sekarang rodo ngeselin, Mbak, orang minta-minta ini. Datang di depan rumah minta-minta, terkadang ngeselin karena kita nggak tahu mereka itu seperti apa. Iya. Karena ternyata banyak kasus mereka ternyata malah kaya-kaya daripada yang dimintai. Iya. Kita melas-melas, wah, 5.000 ya mesake kayak 10.000. Ya, ketangkap kepolisian, ternyata mereka punya jutaan. Iya, sindikat. Iya. Jadi terkadang ngeselin ya. Kita mau ngasih gimana, enggak juga kasihan. Iya. Jadi kalau orang dahulu miskin beneran kelihatan. Ya, oleh karena itu Hakim bin Hizam sampai mengatakan demikian. Pagi hari saya ada duduk di rumah, depan rumah saya nggak ada orang, itu ya, musibah. Ya, itu apa? Musibah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin diboikot di suatu lembah oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh ada yang ngasih makan, tidak boleh ada transaksi jual beli dan sebagainya, tidak boleh nikah, tidak boleh diajak ngomong, tidak boleh ada bantuan ke dalam. Itu tidak disetujui oleh Hakim bin Hizam. Sehingga sesekali Hakim bin Hizam itu memborong dagangannya, orang-orang yang dari Syam menuju Mekah, seluruh dagangannya, sak onto-ontone. Kalau orangnya boleh dibeli itu sama Hakim bin Hizam, karena Hakim bin Hizam kayanya luar biasa. Ya. Dibeli semuanya, sak onto-ontone, sak isi-isi nih. Lalu kemudian apa? Belokkan rombongan onta ini ke lembahnya kaum muslimin. Jadi semuanya masuk ke lembah. Dan di situ ada barang-barangan, sehingga di situ ada barang makanan, ya, persediaan makanan yang banyak, sehingga kaum muslimin ketika itu sesekali dapat kiriman, tapi tidak diketahui oleh Abu Jahal dan sebagainya. Ya, kalau cuma para pedagang, Hakim bin Hizam ini sudah dedengkotnya, ya, pentolannya orang Quraisy. Dia ngomong, diam, nggak usah ngomong sama yang lain, selesai. Ya. Makanya kemudian onta berbaris-baris masuk ke dalam, ya, lembah itu untuk memberikan makanan kepada, ya, suplai makanan kepada kaum muslimin yang sedang diboikot oleh orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu. Jadi Hakim bin Hizam ini adalah orang yang sudah baik ketika itu. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Hakim bin Hizam dalam usia mudanya beliau adalah termasuk, ya, pemuka Quraisy, dan beliau ini adalah orang yang cerdas. Ya, Hakim bin Hizam adalah orang yang cerdas, sehingga beliau di masa usia 15 tahun sudah diajak bermusyawarah di Darun Nadwa, parlemennya orang-orang Quraisy, yang di situ perkara-perkara penting ditentukan. Semua kumpul, para pemuka-pemuka Quraisy kumpul, kemudian di situ mereka membahas perkara yang penting tersebut. Salah satu yang dulu pernah dibahas adalah apa? Pembunuhan Nabi Muhammad SAW ada di Darun Nadwa. Ya.
Hakim bin Hizam sudah ikut di parlemen tersebut padahal usianya masih 15 tahun. Padahal peraturannya orang yang masuk ke dalam Darun Nadwah minimal umurnya 40 tahun. Minimal 40 tahun. Kalau belum 40 tahun nggak boleh ikut. Itu pun pilihan. Tapi Hakim bin Hizam karena saking cerdasnya beliau, umur 15 tahun sudah diajak rembukan sama yang sudah sesepuh. Karena saking apa? Cerdasnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hakim bin Hizam karena di masa jahiliyah juga sahabat karibnya Rasulullah, masih keponakannya istri beliau tercinta yaitu Khadijah bintu Khuwailid, maka Nabi SAW berharap ketika itu Hakim bin Hizam masuk Islam ketika datang Islam. Tapi Allah tidak takdirkan itu. Sampai kemudian hijrah, Rasulullah juga berharap supaya Hakim bin Hizam masuk Islam, ternyata juga tidak. Datanglah kemudian perang Badar, Rasulullah juga berharap Hakim bin Hizam masuk Islam, ternyata malah ikut memerangi Rasulullah. Ikut memerangi Rasulullah, kan ikut perang Badar. Kemudian sampai akhirnya perang Uhud, ternyata juga belum masuk Islam. Perang Khandaq juga ternyata belum masuk Islam. Kemudian penaklukan Khaybar juga belum masuk Islam. Hakim bin Hizam didoakan oleh Rasul tapi belum apa? Diharapkan dia masuk Islam tapi belum juga masuk Islam. Pada akhirnya ketika Nabi SAW dan kaum muslimin ditakdirkan oleh Allah menaklukkan kota Mekkah, dikuasai kembali oleh kaum muslimin, maka ketika itu masuk Islamlah Hakim bin Hizam. Nanti Fathu Mekkah pada tahun 8 Hijriyah di bulan Ramadan. Jadi kata para ulama, seluruh peperangan kaum muslimin yang dilakukan di bulan Ramadan semuanya menang. Perang Badar menang. Nanti Fathu Mekkah juga demikian. Ketika pembukaan Mekkah ditaklukkan oleh kaum muslimin dari orang-orang musyrikin. Ketika itulah Hakim bin Hizam masuk Islam. Lalu kemudian Hakim bin Hizam tadi melakukan apa yang pernah dia lakukan di masa-masa jahiliyah. Pernah sedekah apa dia lakukan ketika masuk Islam. Lalu Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang sudah saya perbuat di masa jahiliyah akan saya dapatkan pahalanya?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "Kamu masuk Islam bersama kebaikan yang telah kamu lakukan." Kamu masuk Islam bersama kebaikan yang telah engkau lakukan sebelumnya. Jadi seakan-akan di sini rekomendasi dari Nabi SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, bahwa Hakim bin Hizam walaupun pernah beramal di masa jahiliyah, maka kata beliau ini juga pahalanya dia dapatkan ketika dia telah masuk Islam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hakim bin Hizam Allah Subhanahu wa taala karuniai umur yang panjang. Hakim bin Hizam Allah karuniai dengan umur yang panjang. Beliau wafat pada tahun 50-an Hijriah. 50 sekian. Kata para ulama sirah, ketika itu umur beliau 120 tahun. Umurnya Hakim bin Hizam ketika wafat di tahun 50-an, umurnya adalah 120 tahun. Dengan perincian 60 tahun hidup di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, 60 tahun sisanya beliau ketika masuk Islam. Jadi seakan-akan memang umur beliau yang masuk Islam ini untuk menebus atau untuk melakukan hal yang sama sebelum dia masuk Islam. Dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah serangan yang pertama kali
yang dilakukan oleh beberapa orang dari kalangan musyrikin kepada pasukan kaum muslimin, yang pada akhirnya mereka pun tewas semuanya kecuali Hakim bin Hizam. Kemudian pada tahun ketika penaklukan kota Makkah, beliau masuk Islam, kemudian semakin bagus Islamnya sampai kemudian beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Islam, dan beliau pun wafat di atas keislaman radhiyallahu taala. Padahal umur 60 tahunan beliau masih memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau masih berseberangan dengan sahabat karibnya ini walaupun tidak memusuhinya, karena beliau tidak pernah mencaci maki, tidak pernah menghina, juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kaum muslimin, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan bagaimana keseruan dari perang Badar ini, di mana nanti juga akan ada arahan strategi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Badar ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.